Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Tarno pada pelajaran kimia SMA kelas 11. Kita lanjutkan pembahasan tentang kesetimbangan kimia, yaitu di bagian ke-6, derajat disosiasi. Derajat disosiasi disimbolkan dengan alfa, merupakan perbandingan antara jumlah mol yang terurai atau yang bereaksi dengan jumlah mol mula-mula. Kalau dirumuskan, alfa sama dengan mol zat terurai atau yang bereaksi dibagi mol zat mula-mula. Sebagai keterangan, rentang nilai alfa itu adalah lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Jika alfa sama dengan 0 artinya tidak mengalami disosiasi. Jika alfa lebih dari 0 tapi kurang dari 1 artinya zat mengalami disosiasi sebagian. Dan apabila alfa sama dengan 1 artinya zat mengalami disosiasi sempurna. Disosiasi itu bisa disamakan dengan ionisasi. Contoh soal. Dalam ruangan 1 liter dan suhu 27 derajat Celcius terjadi kesetimbangan sebagai berikut. 2SO3 gas setimbang menjadi 2SO2 gas ditambah O2 gas. Pada kondisi awal terdapat 0,5 mol SO3 dan ternyata kesetimbangan tercapai saat SO3 terdisosiasi 40%. Tentukan nilai Kc dan Kp. Oke. Cara mengerjakannya, reaksinya kita tuliskan lagi. 2SO3 gas setimbang menjadi 2SO2 gas ditambah O2 gas. Kita buat tabel mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, SO3 diketahui mula-mula ada 0,5 mol. Maka kita isikan ke tabel. Kemudian kita ke bawah menghitung alfa atau derajat disosiasi. Alfa sama dengan mol yang bereaksi dibagi mol mula-mula. Alfanya diketahui 0,4. 40% itu artinya 0,4. Nah, berarti 0,4 sama dengan mol SO3 dibagi 0,5. N-nya SO3, molnya SO3 0,5 mula-mulanya. Sehingga kalau kita kalikan silang, N SO3 sama dengan 0,4 kali 0,5. Hasilnya 0,2 mol. Nah, maka terus kita isikan. Berarti SO3 mula-mulanya 0,5, bereaksinya 0,2, sisanya 0,3. Nah, untuk baris bereaksi dari SO2 dan O2 adalah sesuai perbandingan koefisien. Sehingga SO2 0,2, O2 0,1. Ruas kanan bereaksi sama dengan setimbang. Sehingga kita bisa ngitung Kc. Kc sama dengan konsentrasi SO2 dipangkatkan 2 kali konsentrasi O2 pangkatkan 1 dibagi SO3 dipangkatkan 2. Sehingga tinggal dimasukkan. Mol yang digunakan adalah mol setimbang. Berarti 0,2 per 1 karena volumenya 1 liter. Jadi 0,2 per 1 pangkat 2 dikalikan 0,1 per 1 pangkat 1 dibagi 0,3 per 1 pangkat 2. Kalau kita hitung 0,2 kuadrat berarti 0,04 kali 0,1 per 0,3 kuadrat berarti 0,09, sehingga bisa dicoret. 0,04 dicoret dengan 0,09 menjadi 4 dan 9. 4 kali 0,1 hasilnya 0,4 per 9. Nah, biar tidak ada desimal maka pembilang dan penyebut dikalikan angka 10. Sehingga hasilnya Kc sama dengan 4 per 90.
4/90. Oke. Dalam suhu dan tekanan tertentu, ke dalam wadah bervolume 2 liter dimasukkan PCl5 dan terurai hingga terjadi kesetimbangan sebagai berikut. PCl5 gas setimbang menjadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Saat terjadi kesetimbangan, terdapat 0,05 mol PCl5 dan 0,02 mol PCl3. Tentukan derajat disosiasi PCl5. Oke. Cara mengerjakannya, kita tuliskan reaksinya dulu. PCl5 gas setimbang menjadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Kemudian mol yang diketahui kita masukkan. Mula-mula bereaksi sisa. Mol PCl5 kita tuliskan 0,05 di baris setimbang dan molnya PCl3 0,02. Ingat, ruas kanan setimbang sama dengan bereaksi. Sehingga PCl3 yang bereaksi adalah 0,02. PCl5 0,02 sesuai perbandingan koefisien. Cl2 juga 0,02 sesuai perbandingan koefisien. Kemudian PCl5 bereaksi 0,02, sisanya 0,05. Berarti mula-mulanya adalah 0,07. Mula-mulanya 0,07. Sehingga kita bisa hitung derajat disosiasi atau alfa sama dengan N PCl5 bereaksi dibagi N PCl5 mula-mula. Yang bereaksi 0,02 dibagi 0,07. Hasilnya 2/7. Alfa sama dengan 2/7. Kemudian kita hitung KC. KC rumusnya konsentrasi PCl3 kali Cl2 dibagi PCl5. Nah, kita tinggal masukkan. Ini jangan lupa bahwa volumenya 2 liter. Maka konsentrasi molarnya itu mol per liter. Sehingga PCl3 0,02/2, Cl2 0,02/2 dibagi PCl5 0,05/2. Karena semuanya dibagi 2 maka boleh dicoret. Atau dihitung langsung ya boleh. 0,02/2 0,01. 0,02/2 0,01. 0,05/2 jadinya 0,025. Sehingga hasilnya 0,01 dituliskan 1/100. 1/100 kali 1/100 dibagi 0,025 itu 25/1000. 25/1000. Cara ngitungnya bagaimana? Ya dikali dibalik. 1/100 kali 1/100 hasilnya 1/10.000. Dibagi 25/1000. Sehingga dikali dibalik. 1/10.000 dikalikan 1000/25. Nolnya kita coret, 3-3-nya sehingga tinggal 1/10 dikali 25. Gitu ya. Jadi 1/10 kali 25 sehingga 1/250 hasilnya 0,004. Jadi KC-nya 0,004. Selesai. Nomor 3. Dalam suhu dan tekanan tertentu dilakukan reaksi peruraian. 2AB setimbang menjadi A2 ditambah B2 gas. Dalam dua tabung yang sama ukurannya. Mula-mula tabung 1 diisikan X mol AB, sedangkan pada tabung 2 diisikan X mol AB dan Y mol B. Setelah kedua tabung mencapai kesetimbangan, diketahui bahwa derajat disosiasi AB pada tabung 1 sebesar 40% dan derajat disosiasi pada tabung 2 setengahnya. Setengah dari 40 berarti 20. Tentukan perbandingan X dan Y. Oke, kita tuliskan. Berarti ini
V1 sama dengan V2 sama dengan V saja. Karena volume tabungnya sama. Terus derajat disosiasi 1, alfa 1 40% berarti 0,4, alfa 2 20% berarti 0,2. Kemudian kita tuliskan reaksinya untuk tabung 1. 2AB gas setimbang menjadi A2 gas ditambah B2 gas. Oke. Yang diketahui adalah bereaksinya. Misalnya 40% itu kita tuliskan desimalnya 0,4. Biar ada variabelnya maka kita beri X. Berarti kolom bereaksi AB isinya 0,4X. Nah, A2 dan B2 kita isi sesuai dengan perbandingan koefisien yaitu 0,2X dan 0,2X. Bereaksi terisi semua. Kemudian AB mula-mula kita isikan X. Sedangkan A2 dan B2 kosong. Pada kolom setimbang maka AB X dikurangi 0,4X hasilnya 0,6. A2 setimbang sama dengan bereaksi 0,2X dan B2 0,2X. KC yang satu ini mestinya adalah A2 dikalikan B2 pangkat 1 masing-masing dibagi AB2 pangkat 2. Kita masukkan 0,2X per volume dikalikan 0,2X per volume dibagi 0,6X per volume pangkat 2. Nah, kita hitung. 0,2X kali 0,2X berarti 0,04X kuadrat. V kali V menjadi V kuadrat. Kemudian 0,6 kuadrat dibagi 0,6X per V kuadrat. Nah, karena pecahan dibagi pecahan maka dikali dibalik. Hasilnya adalah 0,04X dibagi X dibagi V kuadrat dikalikan V kuadrat dibagi 0,36X kuadrat. Maka V dengan V kuadrat dengan V kuadrat dicoret, X kuadrat dicoret dengan X kuadrat sehingga KC sama dengan 4/9 berarti 0,04 dibagi 0,36 ya. KC sama dengan 1/9. Oke. Karena reaksinya sama maka KC reaksi 1 sama dengan KC reaksi 2. Mari kita lihat reaksi 2. 2AB setimbang menjadi A2 ditambah B2. Nah, diketahui alfanya 20. Kalau 20 berarti 0,2X. Untuk kolom bereaksi yang lain A2 dan B2 diisi 0,1X, 0,1X sesuai koefisien reaksi. AB mula-mulanya X. Kemudian bereaksinya 0,2X, berarti sisanya 0,8X. Untuk A2 0,1X, kemudian B2 Y plus 0,1X. KC rumusnya adalah A2 pangkat 1 B2 pangkat 1 dibagi AB2 pangkat 2. 0,1X dibagi V kali Y plus 0,1X dibagi V dibagi 0,8X per V dipangkatkan 2. 1/9 sama dengan, kita hitung, 0,1X dikalikan Y plus 0,1X dibagi V kuadrat. Dibagi 0,8 kuadrat berarti 0,64X dibagi V kuadrat. X-nya kuadrat dibagi V kuadrat. Jadi 0,64X kuadrat dibagi V kuadrat lah. Dalam hal ini maka pecahan dibagi pecahan dikali dibalik. 1/9 sama dengan 0,1Y ditambah 0,01X.
dibagi 0,64x. Kalau kita kalikan silang, berarti 1 kali 0,64x sama dengan 9 kali 0,1y, 0,9 ditambah 0,09y. 0,09x. Jadi dikali. Kita jumlahkan 0,64x dikurangi 0,09x. Saya ulangi, 0,64x sama dengan 0,9y ditambah 0,09x. Sehingga 0,64x dikurangi 0,09x. Hasilnya 0,55x. Sama dengan 0,9y. Nah, berarti 55x sama dengan 90y. Kalau kita kalikan 100. 55x sama dengan 90y. Sehingga boleh dibuat perbandingan x per y sama dengan 90 per 55. Kalau kita coret adalah 18 per 11. Sehingga x per y sama dengan 18 per 11. X per y artinya x dibanding y sama dengan 18 banding 11. Sesuai dengan pertanyaan perbandingan X dan Y, yaitu 18 dibanding 11. Oke, demikianlah pembahasan untuk kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.